Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Alikna Familia. Sahabatku, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan itu di dalam Islam? Ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat tujuan pendidikan itu di dalam Islam itu sebenarnya sudah tertera di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Kita langsung menuju ke ayatnya ya sahabatku semua. Jadi bunyi surahnya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu sebagai beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi sahabatku semua, di sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya tujuan pendidikan Islam itu adalah mencetak seorang cendekiawan muslim yang dia itu pada akhirnya memiliki kedewasaan intelektual, kedewasaan spiritual, dan juga moral. Jadi yang tiga ini harus dia seimbang ada pada diri seorang ilmuwan muslim ya. Jadi dilakukannya suatu pendidikan itu untuk menyeimbangkan antara ilmu, iman, dan amal sahabatku semua. Jadi di tiga unsur ini sudah terdapat di dalam ayat ke-11 dari surah Al-Mujadalah. Kita mengetahui ketika Allah mengatakan idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu luaskanlah, lapangkanlah majelis itu, maka lapangkanlah. Ini menunjukkan apa sahabatku semua? Ini menunjukkan moral. Di mana orang yang berilmu itu mereka tidak mau menyempitkan majelis ilmu. Mereka selalu memberikan ruang yang mudah, ruang yang tenang kepada orang-orang lain yang juga ingin mendapatkan ilmu sama seperti mereka. Wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Ini menunjukkan apa sahabatku? Orang yang beradab itu ketika dia mau masuk orang-orang yang berilmu, maka dia mau berdiri. Dia mau menundukkan hatinya, dia tidak menyombongkan dirinya. Maka dari itu, kalau kita lihat sahabatku semua, kemudian ada juga iman, ya, atau juga kita katakan dia sebagai kedewasaan intelektual, kita melihat dari yarfa'illahu alladhina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, sahabatku semua, ya. Orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Jadi ada ilmu, iman, dan amal. Ada kecerdasan intelektual, ada spiritual, dan juga ada moral. Jadi kalau kita lihat yang pertama, ketergantungan antara iman dan ilmu ini dijelaskan oleh Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud, sahabatku semua, bahwa ketika iman itu tidak bersandar kepada ilmu, atau ilmu itu tidak juga memiliki iman, orang yang berilmu tidak beriman, maka itu tak ubahnya seperti bangunan besar yang didirikan di atas gundukan pasir. Ya, dia nampaknya kuat, tapi fondasinya lemah. Atau seperti sarang laba-laba katanya. Sahabatku semua, sementara kita dijelaskan di dalam Al-Quran, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Ya, kalau dia ada keributan sedikit aja, ada goncangan sedikit aja, dia langsung rusak. Ya, atau ditabrak sedikit aja, dia langsung rusak. Nah, itu merupakan fondasi yang tidak kuat ketika orang memiliki ilmu tapi tidak memiliki iman, ya sahabatku semua. Maka sebenarnya kalau orang sudah berilmu dan beriman, maka pada akhirnya nanti dia akan memiliki suatu kekuatan, ya. Suatu kekuatan yang kekuatan itu tidak digunakannya untuk menundukkan orang lain atau menghinakan orang lain, sahabatku semua. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu dan beriman ini, mereka itu akan tunduk pada aturan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Fatir ayat 28, sahabatku semua, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu, adalah ulama-ulamanya Allah, adalah cendekiawan dan para ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia ini. Mereka itu kalau bersandar pada ilmu, mereka itulah yang takut pada Allah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan pakai istilah ulama. Kenapa? Karena memang ulama inilah orang-orang yang dari ilmunya itu dia tidak terputus dari iman. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu dengan iman. Ya, sahabat semua, semuanya harus bersatu. Begitu dia. Karena kalau tidak bersatu, nanti itu akan terjadi seperti yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain itu juga beriman. Lalu mereka berkata, mungkinkah kami beriman seperti cara berimannya orang-orang bodoh? Jadi ketika menggunakan kata as-sufaha di dalam Al-Quran itu menunjukkan kekerdilan intelektualisme, sahabatku semua. Ya, mental intelektualisme yang lemah. Ya, kenapa? Dia menggunakan intelektualnya untuk membodohkan orang lain. Ya, dia menggunakan logikanya untuk membodohkan orang lain. Lalu dia mengatakan, mungkinkah kami beriman? Mungkinkah kami percaya, meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang bodoh? Ya, jadi kalau tidak ada iman itu nanti akan menjadi lemah, sahabatku semua. Kita melihat sahabatku semua, Profesor Paul Kennedy, ya, ini seorang profesor dari Amerika. Beliau pernah menganalisis, ya, meneliti bagaimana runtuhnya kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti yang ada dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Ternyata beliau menemukan bahwa inti titik temu terbesarnya adalah berpacu pada di mana orang-orang zaman dahulu ada yang dia memiliki iman tapi tak berilmu, atau dia berilmu tapi tak beriman. Jadi hasil analisis yang didapati oleh Profesor Paul Kennedy adalah kesimpulan terbesarnya bahwa kerajaan-kerajaan yang ada atau negara yang ada pada saat itu runtuhnya disebabkan oleh sebab yang sangat besar. Yang pertama adalah ketidaksatuan, ketidakkoneksian, tidak ada koneksi antara ilmu dengan iman. Ya, jadi kalau orang sana hanya berilmu saja tapi tidak memiliki iman, atau mereka iman tapi tidak ada ilmunya, itu yang membuat suatu dinasti, kerajaan atau suatu pemerintahan, kedaulatan itu akan runtuh, sahabatku semua. Oke, kemudian kalau kita melihat apa sih hubungan antara ilmu, iman, dan amal, ya, antara intelektual, spiritual, dengan moral. Jadi moral ini sangat dibutuhkan, sahabatku semua. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i bahwa orang yang dia berilmu tapi tidak memiliki moral, tidak bermoral, maka dia seperti orang yang sebenarnya seperti orang yang tidak dewasa. Tapi kalau orang yang dia memiliki moral bagus, budi pekertinya baik, walaupun ilmunya tak terlalu banyak, maka dia akan terlihat seperti dewasa, sahabatku semua. Kemudian kita melihat begini, jadi di dalam Islam itu suatu kesuksesan dalam dunia pendidikan tidak hanya dinilai dari aspek kognitif saja, ya, tapi juga dilihat dari aspek konatif dan psikomotoriknya. Di mana seseorang kalau dia berilmu, dia harus bisa membuat ilmunya itu tidak hanya tercatat pada nilai akademiknya yang tinggi atau prestasinya yang di bidang akademik itu mencapai cum laude ataupun nilai yang bagus, ya, atau lulusan terbaik, tapi juga dinilai dengan bagaimana ilmu yang dia miliki itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana dari ilmunya itu bisa memberikan contoh yang baik untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat luas. Dan kemudian bagaimana dari ilmunya itu dia dapat atau mampu mencerahkan hati orang lain, bukan malah menyesatkan orang lain. Jadi moral itu penting, sahabatku semua, ya. Bahkan kalau kita lihat, sahabatku semua, dewasa ini
Di era milenial ini bahkan orang akan lebih banyak mendapatkan pekerjaan, orang lebih banyak mendapatkan suatu jalan rizki mereka itu bukan melalui intelektualnya saja. Bahkan banyak orang yang dapat pekerjaan sesuai dengan konatif dan psikomotoriknya mereka. Maka kita lihat banyak orang yang dia lulusan fakultas syariah misalkan, tapi kerjanya tidak sesuai dengan jurusan hukumnya, begitu. Banyak orang yang dia jurusannya bahasa, tapi dia malah jadi bisnismen. Banyak orang yang dia jurusannya itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jadi ini menunjukkan apa, sahabatku semua? Iman dan amal, iman dan moral itu lebih utama. Itu nanti yang mau dilihat dari titik tumpu kesuksesannya. Kita lihat begini, sahabatku semua, kalau orang di pesantren, ya, santri-santri yang di pesantren itu mereka itu sangat luar biasa dalam urusan moral, di mana mereka tidak akan berjalan di hadapan para kiainya, di mana mereka tidak mau jalan duluan sebelum gurunya itu berjalan, di mana mereka ketika berpapasan dengan kiainya atau gurunya langsung mereka salami, mereka cium tangannya. Ini merupakan suatu moral yang baik, sahabatku semua. Ya, sebagaimana kita ketahui di pesantren, pada akhirnya kita melihat orang-orang yang di pesantren ini walaupun dia tidak pintar, tapi kehidupan setelah dia tamat dari pesantren itu lebih makmur. Dia lebih bagus bahkan daripada orang-orang yang dia itu di kelas orangnya pintar. Kenapa? Karena moral itu mendatangkan suatu keberkahan. Ya. Moral itu mendatangkan suatu kebaikan. Karena ketika kita tidak membelakangkan moral, maka dari situ kita mengetahui bahwa proses pendidikan itu tidak hanya mengandalkan kemampuan yang ada pada akal kita, melainkan juga kita memadukan antara kemampuan kita dengan harapan kita kepada Zat yang Maha Kuasa yang memiliki kekuatan lebih daripada kekuatan kita. Apa itu? Itulah keberkahan yang kita dapati ketika kita mengamalkan moral yang baik dan kita beradab kepada para guru-guru kita. Ya, ini sama seperti yang dijelaskan para ulama-ulama kita, sahabat semua ya. Ulama kita mengatakan bahwa ilmu yang tidak dilandasi dengan amal, dengan iman, maka dia seperti pohon yang tidak memiliki buah. Atau bahkan saya bisa memberikan perumpamannya, bahkan seperti pohon yang tidak memiliki akar. Kenapa, sahabatku semua? Nanti orang yang tidak sesuai atau tidak seimbang antara ilmu, iman, dan amalnya, ya, itu akan mudah menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan individunya. Dia akan mudah menjadikan ilmunya itu sebagai kebutuhan sesaat dia. Atau dia dengan ilmunya itu mampu mengeksploitasi orang lain dengan kemampuannya. Maka ini yang tidak diinginkan di dalam Islam. Baik, sahabatku semua, ini sedikit dari saya. Mudah-mudahan yang ini bisa bermanfaat. Kesimpulannya adalah tujuan tertinggi di dalam Islam dari pendidikan adalah ketika seorang ilmuwan cendekiawan muslim itu memiliki keseimbangan antara intelektual, spiritual, dan juga moral. Atau simpelnya adalah antara ilmu, iman, dan amal harus seimbang. Baik, ini dari saya, sahabatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.